Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak termasuk dari syaratnya taubat seperti kebiasaan kita sebelumnya. Apa itu? Menulis surat yang berisikan apa? Pengakuan dosa-dosa kita. Nah, kita tulis bahwa saya jamaah, nama fulan, alamat, umur, kelompok dan seterusnya ditulis, menyatakan tobat. Salah satunya apa? Mengakui kesalahan, telah berbuat pelanggaran apa, berbuat maksiat apa, ditulis di situ, di list di situ. Itu bukan termasuk bagian dari tobat. Betul? Nah, cara tobat yang seperti itu adalah cara tobat yang bid'ah. Nah, cara tobat yang bid'ah di dalam Islam. Tidak ada taubat yang seperti itu. Taubat yang secara seperti itu adanya di kalangan Nasrani. Ya, dalam Islam tidak ada. Bahkan di dalam Islam diajari ketika orang berbuat dosa supaya ditutupi. Jangan cerita kepada siapa-siapa. Ya, ketika orang berbuat dosa, tutupi dosa itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun." Semua umatku dimaafkan, diterima taubatnya. Illa al-mujahirun, kecuali orang yang terang-terangan dosanya. Bagaimana? Yang dikatakan orang yang terang-terangan dengan dosanya, dia malam berbuat dosa sudah nggak ada yang tahu, tapi paginya dia cerita kepada orang lain, saya tadi malam begini. Itu namanya mujahirun. Betul? Nah, jadi tidak ada syariat, tidak ada tuntunan. Kita menulis kesalahan kita, menceritakan kesalahan kita sampaikan kepada kalau sebelumnya pada pengurus, kepada kiai, nggak ada. Betul? Nah, yang seperti ini selain tidak ada sunnahnya, selain itu bid'ah juga sangat berbahaya. Apa bahayanya? Yang pertama, orang yang sebelumnya pandangannya terhadap saudara itu baik, positif, yang dia tahu saudaranya ini orang baik, orang ahli ibadah. Begitu dia membaca surat taubatnya, ternyata saya pernah berbuat begini. Seketika pandangannya terhadap saudaranya berubah. Oh, ternyata dia seperti itu ya. Ternyata parah orang itu. Itu satu. Akan lebih berbahaya lagi apabila yang baca surat tobatnya ini orang nakal. Dibaca, fulan pernah berbuat begini. Wah, kartu as nih. Kartu as. Kartu as. Nanti bisa dia manfaatkan. Yang tahu kalau kamu pernah begini cuma aku loh. Akhirnya disandra dia. Dikit-dikit nanti ayo. Disuruh menuruti kemauan dia. Yang tidak benar, yang maksiat. Diancam kalau sampai nggak mau, nanti tak siarkan nih. Tak ceritakan keluargamu, tak ceritakan istrimu, tak ceritakan suamimu misalnya. Paham? Maka itu bukan bagian dari taubat. Syarat-syaratnya taubat, apa sih syarat-syaratnya taubat itu? Syarat-syaratnya taubat adalah satu, ikhlas.
Apa artinya ikhlas? Karena Allah. Dia tobat memang dari hati yang tulus, ingin mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, kalau nggak ikhlas gimana? Tobatnya karena ingin diterima kembali oleh teman-temannya misalnya. Tobatnya supaya dinilai baik oleh teman-temannya misalnya. Diterima enggak? Enggak diterima. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisa. Allah tidak menerima amalan apa saja termasuk taubat kecuali yang kana lahu khalisa, murni untuk Allah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Termasuk dalam hal taubat. Orang taubat enggak karena Allah, ya enggak dapat apa-apa, enggak diterima. Yang kedua adalah penyesalan. Menyesal betul atas dosa yang pernah dikerjakannya. Menyesali betul. Dikatakan an-nadamu taubah. Menyesal itu adalah taubat. Intinya taubat itu orang menyesal itu. Yang ketiga, berhenti dari dosanya. Dia berhenti dari dosa yang sudah ditaubatinya itu. Kalau dia misalnya bertobat dari perbuatan zina misalnya, dari kebiasaan zina, maka artinya dia tobat, dia berhenti dari kebiasaan zina. Dia tobat dari kebiasaan minum arak, maka artinya dia tobat apa? Dia segera berhenti dari kebiasaan minum arak. Nah, dia tobat dari apa? Meninggalkan salat, maka artinya dia tobat adalah dia akan segera kembali mengerjakan salat. Itu namanya tobat. Yang keempat adalah adanya tekad, niat yang kuat untuk tidak akan mengulangi lagi. Adapun setelah itu kok Allah menguji dia terjerumus lagi, ya dia tobat lagi. Tapi saat dia tobat itu dalam hatinya ada apa? Tekad yang kuat, niat yang kuat untuk tidak akan mengulangi lagi. Adapun orang yang mengatakan, okelah selama Ramadan ini saya tobat dulu, nanti setelah Ramadan saya kerjakan lagi. Itu tobat atau bukan? Bukan. Nah, enggak. Orang niat tobat, tapi untuk sementara waktu, sementara Ramadan saya tak berhenti berbuat maksiat. Tobat atau bukan? Bukan tobat. Yang kelima adalah masalah waktu. Nah, artinya tobatnya di dalam waktu yang tobat masih diterima. Nah, kapan tobat itu diterima? Malam yugharghir, selagi orang itu belum sakratul maut. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Tobat yang diterima oleh Allah itu adalah tobatnya orang-orang yang mengerjakan kejelekan karena kebodohannya, kemudian dia segera tobat. Walaysat at-taubatu 'ala alladziina ya'maluuna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu al-an. Akan tapi tobat tidak diterima oleh Allah apabila orang itu terus berbuat kemaksiatan, menunda-nunda tobat, begitu mati sudah datang, sudah sekarat, dia baru mengatakan sekarang aku tobat. Begitu sudah sekarat teriak-teriak tobat, 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 nggak ada gunanya.
Nah, begitu juga secara umum pintu tobat itu terbuka lebar. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, orang baru menyatakan saya tobat sekarang, nggak akan diterima. Paham? Nah, apabila dosanya itu ada hubungannya dengan hak sesama hamba, maka ada tambahan syarat. Apa itu? Mengembalikan hak yang diambil. Apabila yang dia ambil itu adalah harta, maka harta itu dia kembalikan. Apabila yang dia aniaya itu adalah kehormatan, maka dia akan pulihkan kehormatannya. Dia datang untuk minta maaf.